Jazakallah khair. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin Akhirul Karim Ustadz Ahmad Zarkashi bin almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi, Ustadz Adi, para asatizah yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Bukan cuma kita yang hadir, Laron juga hadir, ya enggak? Semuanya hadir nih, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sama-sama dengan Ummul Quran. Kita niatkan lil muallif hadzal kitab wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li muallimina wa liman lau haqqun alaina, khususan almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi dan semua guru-guru kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang punya urusan Allah berikan jalan keluar. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di hadis yang ke-9. Halaman yang kita baca halaman 59. Supaya nyambung dari halaman 58 yang bawah tuh, yang hududul masyaqqah. Ini kan hadis yang ke-9 hadirin, bicara masalah Islam itu mudah, Islam itu gampang, Islam itu ringan, Islam itu enteng. Yang bikin susah kita sendiri. Mungkin karena kita nggak paham atau karena kita belum tahu. Disangkanya berat padahal enteng, disangkanya susah padahal gampang. Termasuk kemudahan dalam Islam adalah kalau ada kesulitan gampangin, kalau berat entengin, kalau susah mudahin aja. Halaman 58, qala al-musannifu rahimahullah. Ini kita kan kemarin masih ngomongin masalah kalau ada masyaqqah, ada kesulitan maka jadi gampang. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang susah jadi gampang. Nah itu ada ondel-ondel di depan. Mau sembahyang ondel-ondel. Hududul masyaqqah allati tastada'i at-taisir. Batasan-batasan kesulitan yang membuat kita boleh mengambil kemudahan. Maksudnya adalah jangan sembarangan aja kita mutusin susah nih, gampangin dah. Jadi alasan mulu hadirin. Jangan sampai dikit-dikit susah, dikit-dikit susah, dikit-dikit susah. Padahal gampang hadirin. Maksudnya padahal bukan kesulitan. Nah maka ini ulama menentukan batasan susah yang mana, batasan darurat itu yang mana. Jangan dikit-dikit darurat dikit-dikit darurat mulu hadirin, ya enggak? Seperti orang lagi sakit nggak boleh puasa, betul nggak? Puyeng dikit nggak puasa, batuk dikit nggak puasa hadirin, pegal dikit nggak puasa. Nggak puasa Pak Haji, pegal banget saya. Kata Quran kan lagi sakit nggak boleh puasa. Apa ya, lagi sakit kita kan ini batuk nih nggak puasa. Nah ini mesti jelas hadirin apa batasan masyaqqah. Hududu al-masyaqqah allati tastada'i at-taisir. Di Quran ada surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Mayauma yakunu nasu kal farashil. Ini faros sama nih, faros nih. Manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan.
Kan hari kiamat itu yauma yakunun nasu kal farashil. Ini faros ini yang banyak terbang nih. Hari di mana manusia ntar kita kayak ini nih hari kiamat terbang nih. Ya enggak? Gitu kayak begini kita hari kiamat. Baik, batasan masyaqqah. Qad yaltabisul amru ala ba'dil mukallafina ahyanan. Qad yaltabisu kadang-kadang sebagian orang itu rancu gitu. Yazunnuna anna adna masyaqqatin wa usrin, bahwa yang namanya standar masyaqqah itu standar kesulitan, standar susah itu qad ta'fihim minal wajib, membuat mereka meninggalkan yang wajib, wa tubarriru lahum tarkuhu, dan menjadi alasan meninggalkan kewajiban karena batasannya nggak jelas. Dikit-dikit nggak puasa, dikit-dikit nggak sembahyang, dikit-dikit darurat. Kok minum bir Pak? Darurat Pak Ustad. Nyari air susah Pak Ustad. Di meja ini bir doang, minum bir aja dah, kan kata Ustad kalau darurat boleh. Gitu hadirin, dikit-dikit ada nggak tuh? Dikit-dikit darurat hadirin gitu. Warubbama halaman 59 warubbama ta'adzara bidzalika likatsirin minal mutahawinina fid din. Yang demikian karena nggak jelas, kadang-kadang orang yang suka gampangin dalam agama itu suka gampangin aja gitu. Ya enggak? Wattakhaduhu dzari'atan litahallul min syar'illahi azza wa jalla, dan menjadikan alasan kesulitan menjadi dzari'ah, menjadi tameng, menjadi alasan untuk lepas dari perintah Allah gitu. Jadi disuruh dikit, wah saya nggak bisa, saya nggak kuat. Kenapa Pak nggak sembahyang subuh? Azan jam 4 pagi Pak Ustad. Saya mata melek berat banget Pak Ustad. Masyaqqah saya. Jadi saya nggak bisa bangun jam 4, saya subuh jam 7 Pak Ustad. Habis kalau bangun jam 4 saya gimana Pak Ustad ya? Itu ngarang-ngarang hadirin akhirnya. Ya enggak? Dengan alasan kesulitan dikit-dikit sulit, dikit-dikit sulit, dikit-dikit ya cemen banget hadirin. Jadi akhirnya gampangin gitu. Walidza najidul fuqaha'u qad bayyanu lana anwa'ul masyaqqah. Oleh karena itu kita mendapati al-fuqaha, para ahli fikih, bayyanu menjelaskan anwa'ul masyaqqah, macam-macam kesulitan. Jadi kesulitan itu ada beberapa macam. Jangan istilahnya gini, kenapa kamu nggak sekolah? Hujan. Emang nggak ada payung gitu hadirin? Payungnya rusak. Emang nggak ada jas hujan? Bolong-bolong. Cari alatnya. Jadi jangan dikit-dikit gitu. Dikit-dikit nggak masuk kerja. Kenapa nggak kerja? Hujan Pak, becek. Ya alasan mulu hadirin gitu. Ini nih, jadi jangan gara-gara susah dikit nyari-nyari alasan gitu. Ada ungkapan begini. Orang kalau malas bisa menghadirkan 1000 alasan hadirin. Tapi kalau semangat hadirin bisa melawan 1000 alasan hadirin. Jadi orang tergantung niatnya. Kalau niatnya mau hadirin bisa nggak? Bisa. Tapi kalau memang dasar udah kagak mau hadirin, malas sudah gitu. Wa wada'u dhabitan lin-naw'il ladzi yu'khadhu bi'ainil i'tibar wa yakunu sababan lit-taysir wa takhfif. Dan para ulama meletakkan dhabit, batasan-batasan untuk jenis-jenis masyaqqah tadi gitu. Sehingga dengan alasan itu maka masyaqqah menjadi menyebabkan kita boleh ya mengambil at-taysir wa takhfif gitu. Nah ini penting buat kita. Ntar kalau ragu-ragu nanya. Tapi kalau dia ngerti kayaknya nih saya berat nih gitu. Seperti ibu-ibu kan lagi hamil nggak boleh nyusuin, lagi hamil nggak boleh nggak puasa. Tapi saya kuat Pak Ustadz, biar kata saya nyusuin saya kuat, meskipun hamil saya kuat, ada nggak tuh? Nah itu ntar batasan mana dia boleh nggak puasa gitu mamanya. Karena dia ngerasa, atau ntar dokter, Bu ini ibu nih walaupun lagi nyusuin, ibu nih Samson nih, ya kan? Ibu nih kuat nih Bu, jangan kan puasa maghrib, apa jam 9 kuat ibu nih. Mungkin dia punya cadangan makanan dia tuh di sini ya, kayak ayam gitu kan? Kan orang beda-beda hadirin, beda-beda nggak orang? Ada orang nggak makan sehari kuat, ada nggak hadirin? Ada orang setengah jam nggak makan lemes. Saya orangnya nggak boleh nganggur, mesti makan Pak Ustadz, gitu tuh. Baik, yang pertama, fahuna kanauun minal masyaqqah mulazimun litakalifi syar'iyyah.
Ada kesulitan yang memang kesulitan itu emang melekat pada perintah, hadirin. La tanfaku anhu fi halin min ahwaliha. Kesulitan itu nggak bakalan copot seperti ini. Kalau puasa lapar, ya nggak, hadirin? Maka jangan jadikan alasan lapar nggak puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Saya lapar, Pak Ustaz. Emang orang puasa mah lapar, ya nggak, hadirin? Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Ada nggak tuh? Sang bapak menjawab pada anaknya, kalau nggak lapar namanya nggak puasa. Tanda-tanda gitu, hadirin. Apa salah lagunya ya? Gitu, hadirin. Ya nggak? Yang namanya puasa lapar. Jangan jadi alasan kenapa nggak puasa. Saya nggak tahan lapar. Orang justru puasa itu latihan nahan lapar. Jangan gara-gara itu nggak puasa gitu. Karena kan lapar masyakoh bukan. Lapar itu kesulitannya. Tapi lapar itu melekat pada puasa, hadirin. Yang namanya puasa lapar, hadirin. Ya enggak? Saya nggak bisa lapar, Pak Ustaz. Saya lapar dikit, puyeng, Pak Ustaz. Nggak bisa. Justru emang puasa itu latihan nahan lapar. Gitu. Jadi ada namanya masyakoh yang melekat pada perintah. Li'annahu min tabi'at taklif. Emang dia tuh tabiat perintah. Famithlu hadzal naum minal masyaqqah la athara lahu fi isqatil wajibat au takfih. Maka alasan ini tidak bisa jadi alasan untuk meninggalkan kewajiban. Contoh, puasa itu lapar. Jangan gara-gara alasan lapar dia enggak puasa gitu. Emang puasa itu lapar gitu. Saya nggak bisa lapar, Pak Ustaz. Nah, gimana emang latihan gitu. Falaisa li ahadin ayyuftira fi ramadhan li syu'urihi bi syiddatil jini. Tidak boleh seorang itu di bulan Ramadan dia makan dengan alasan lapar. Kok ente Ramadan makan? Saya nggak tahan lapar, Pak. Justru puasa itu nahan lapar, gitu maksudnya. Wa bi syiddatil ju, dengan alasan nggak tahan aus. Kama annahu laisa li ahadin qadara ala nafaqatil hajj. Sebagaimana seseorang tidak sanggup untuk bayar haji, wahwa sahil, dia sehat, an la yahujja, untuk tidak haji, lamma fil haji min masyaqqatis safar wal bu'du anil gini. Kenapa Pak nggak pergi haji? Pergi haji capek, Pak Ustaz. Saya orangnya nggak boleh capek dikit lah. Justru emang pergi haji itu capek gitu. Ntar nggak berangkat hadirin. Ada nggak pergi haji kagak capek? Agak ada, hadirin. Saya tuh orangnya nggak bisa meninggalkan tanah air, Pak Ustaz. Cemen banget, hadirin, gitu. Tadi nggak berangkat haji, hadirin. Jadi emang pergi haji itu ninggalin kampung halaman, ninggalin keluarga. Pergi haji capek nggak? Capek, ngelontar, tawaf, sa'i, wukuf, mabit. Emang capek, hadirin. Jadi jangan sampai dengan alasan, oh dia punya duit, kenapa kok nggak haji? Saya nggak tahan capek, Pak Ustaz. Ya gimana, hadirin? Ingat, justru ibadah haji itu emang capeknya tuh emang jadi melekat gitu. Ada nggak ibadah haji kagak capek? Kagak ada, hadirin. Meskipun tawaf digotong, sa'i didorong, hadirin, tetap aja capek, hadirin, gitu. Kayak orang begini, lo tidur mulu, bener orang bilang, aduh capek banget dah tidur mulu. Tidur capek, hadirin. Tidur capek, hadirin, apalagi dia kerja, gitu tuh. Lama fil haji min masyaqqatis safar. Pergi haji itu ya masyaqqah safar, ketika musafir itu memang ada kesulitan. Wal bu'du anil ahli wal watan, meninggalkan keluarga, tanah air. Walaisa li ahadin ayatrukul amra bil ma'ruf wan nahyu anil munkar lamma fi dzalika min tawaqqu'il adza warrad. Orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan ntar saya ditolak lagi, ntar saya ajak baik dia malahan ngomelin saya. Itu nggak apa-apa. Yang namanya ngajak orang berbuat baik, mencegah kemunkaran, ada nggak resikonya? Ada resikonya, ditolak, resikonya diomelin. Ada nggak, Dirin? Bang ngaji ya bang, ngajakin ngaji gua hajar, lu ngajakin gua ngaji, maaf ya gitu, Dirin. Jadi jangan dengan alasan ntar kalau saya ajak dia nolak lagi. Saya orangnya nggak bisa, Pak Ustadz, kalau ditolak gitu.
Ntar kalau saya ajak dia ngomel, saya nggak bisa Pak Ustadz kalau diomelin. Justru amar ma'ruf nahi munkar itu ada yang melekat. Apa yang melekat? Oh, ditolak sama orang, dikatain. Bahkan Nabi Muhammad diapain hadirin? Diintimidasi, ditangkap, mau dibunuh. Ngapain? Gara-gara ngajak orang berbuat baik. Jangan karena alasan ntar kalau saya ajak jadi ini lagi. Emang begitu hadirin. Ntar yang pada narkoba saya larang, saya jadi diomelin. Emang apa-apa hadirin, resiko gitu. Yang namanya main air basah dirin, main api bakar panas. Saya maunya main air nggak basah Pak Ustadz, nggak bisa dirin, iya nggak tuh, ingin. Jadi yang namanya main air ya basah. Saya mau berenang nggak basah Pak Ustadz, bisa di itu mandi bola, ya dirin. Saya mau mandi tapi nggak basah, bisa nggak? Bisa mandi bola dirin, iya kan? Yang mandi ya basah gitu. Jadi ada orang kadang beralasan gitu, kok itu orang pada judi bapak nggak larang. Takutnya kalau dilarang pada ngomel Pak Ustadz, biarin aja dah. Lah orang ngomel apa emang gitu. Jadi jangan alasan dikit-dikit nggak ngerjain gitu. Jadi ada masyakoh yang melekat pada satu perintah agama. Wa ghairu dzalika min umurin li anna hadhil masyaqqat minal umuril ma'adiyah. Karena masyaqqah ini memang biasa, allati laisa fiha kabiru anain wala takadu takhlu an mithliha tabi'atan min tabaatil hayah. Jadi yang namanya puasa ya lapar, aus. Yang namanya pergi haji ya capek. Yang namanya ngajak orang berbuat baik, mengingatkan keburukan, emang berhadapan dengan tantangan. Jangan gara-gara alasan itu kemudian nggak puasa, nggak pergi haji, nggak ngajak orang berbuat baik. Kenapa alasannya? Masyakoh, kesulitan gitu. Jangan. Walau kana laha ta'thirun lamma kana taklifun aslan wa lamma qamat asy-syara'i wala fatat masalihul ibad fid darain. Jadi yang namanya perintah agama emang pasti ada resikonya hadirin. Setiap amalan ada resikonya, tiap pekerjaan ada resikonya. Ada orang nggak mau ngambil resiko hadirin. Justru ya emang ada resikonya gitu. Kalau puasa ya lapar, kalau nggak makan nggak minum ya haus. Kalau nyuruh orang berbuat baik ya ntar berhadapan dengan begitu emang masa hadapin gitu. Jadi ada namanya konsekuensi dari sebuah amalan gitu. Kenapa bapak nggak qiyamul lail? Saya kalau qiyamul lail ntar takutnya Pak Ustadz tidurnya berkurang Pak Ustadz. Ya emang qiyamul lail tidur kurang hadirin gitu. Ya, kenapa ibu nggak sedekah? Ntar kurang duit saya. Lah iya emang begitu. Duit 100.000, sedekah 20, tinggal berapa? 80 lagi Pak Ustadz. Saya maunya sedekah tapi tetap cepet Pak Ustadz. Kagak bisa ya, sedekah masih berkurang hadirin gitu. Ini kan berkurang nilai, berkurang jumlahnya, tapi berkahnya nambah gitu. Jadi jangan karena alasan gini. Tadi ada namanya masyakoh yang melekat pada sesuatu perintah gitu. Contohnya kita disuruh bergaul hadirin. Orang Islam jangan eksklusif. Orang Islam harus inklusif, bergaul hadirin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul kemudian dia sabar ketika bergaul lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar. Kenapa bang nggak nyampur masyarakat? Saya malas Pak Ustadz. Kalau ngumpul-ngumpul suka rese. Ya enggak? Saya maunya tuh tenang Pak Ustadz. Kagak Pak, memang ketika kita bergaul itu memang begitu. Ada orang yang begini. Saya malas kalau gaul-gaul Pak Ustadz. Dengan di rumah aja dah. Jadi orang mukmin yang bergaul dan sabar lebih baik hadirin. Yang namanya bergaul, sabar nggak hadirin? Sabar, kan orang beda-beda, ya enggak? Saya mendingan di rumah aja Pak Ustadz, malas saya nyampur-nyampur Pak Ustadz. Kalau nyampur-nyampur kadang kagak jelas Pak Ustadz. Salah, justru yang namanya bergaul pasti. Apakah semua orang pikiran sama kita hadirin? Agak. Ada orang yang begini, itu kita latihan. Oh ternyata dia orangnya begini, orang begini gitu. Saya maunya bergaul Pak Ustadz, nggak pakai rese-rese, kagak ada bang.
yang namanya kumpul di masyarakat mah ada aja masalah, ya nggak tuh? Gitu. Kan ketika Bapak bergaul nih, kumpul acara RT, acara RW, kerja bakti, ke masjid, ada nggak orang yang beda-beda? Ah, gue puyeng dah, gue mendingan di rumah aja dah, gitu. Sebegini, kenapa Bapak nggak mau nikah? Kalau nikah capek Pak Ustadz ngurusin istri, jadi nafkah ini. Emang begitu Pak, yang namanya jadi suami mah jangan, emang begitu. Saya kalau nikah repot lagi, masyakoh Pak Ustadz. Enakan bujangan Pak Ustadz, hidup senang walaupun tak punya uang, hei. Ingat, begini enggak? Ibadah orang yang sudah menikah pahalanya gedean dibandingin orang yang belum menikah. Orang kalau udah nikah banyak gak pikirannya? Ngurusin anak, nafkah istri, bayar kontrakan, mana listrik bunyi lagi, titit, lagi listrik mau habis hadirin, ya enggak? Manahan gajian belum turun, anak sakit lagi meler, bini marah-marah mulu, mertua minta beliin antena TV, TV-nya burak hadirin. Hah? Ya mau beli antena, ya enggak, duit belum gajian lagi, dagang kagak laku. Orang menikah berat nggak, Dirin? Berat. Maka orang yang menikah kalau ibadah pahalanya gedean dibandingin yang bujangan. Kalau bujangan nggak punya pikiran, Dirin. Maksudnya kagak yang dipikirin. Dia mikirin apaan? Bini kagak punya, Dirin. Kalau orang yang udah nikah, dia punya ibadah namanya sabar atas pasangannya. Istri sabar atas suaminya yang begitu. Suami sabar atas istrinya yang begitu juga. Sabar menghadapi pasangan ibadah bukan? Maka ibadahnya orang yang, sholatnya orang yang menikah pahalanya gedean dibandingin orang yang belum nikah. Kenapa? Kalau belum nikah gak pikiran. Coba kalau udah nikah sembahyang, Allahu Akbar, aduh bini gue minta beli nasi goreng lagi habis sembahyang, ya nggak, aduh manahan cukup kagak, gitu Dirin tuh, gitu Dirin. Maka kenapa Bapak nggak mau nikah? Ntar capek Pak Ustadz. Daripada capek mending ngurusin anak orang, mendingan sendirian dah. Justru emang nikah itu capek gitu Dirin. Karena capek pahalanya besar Dirin. Nikah ibadah bukan? Mari kita ibadah berkali-kali. Itu Dirin juga. Gitu Dirin. Gitu. Cuman istri kita nggak demen sih kita ibadah Dirin. Gitu hadirin. Jadi kenapa nggak mau nikah? Nggak capek Pak Ustadz dengan bujangan, enakan bujangan Pak Ustadz. Perempuan yang suaminya meninggal kebanyakan milih nggak mau nikah lagi. Kenapa Bu? Capek Pak Ustadz, enakan sendirian. Kalau punya laki bikinin kopi, bikinin teh, ribet Pak Ustadz, dengan sendirian mau tidur mau begini gitu. Jadi yang namanya ibadah pasti ada. Jangan gara-gara kita ngerasa kalau begini capek, saya nggak ibadah dah, nggak bisa gitu. Maksudnya gini, itu tidak jadi alasan untuk meninggalkan sebuah ibadah gitu. Jangan gara-gara ngerasa nggak tahan lapar nggak puasa. Wah, bagus juga kita mau omelin selawatan hadirin ya. Selawatan Pak Haji. Oh iya. Tuh, ya, kita mau omelin selawatan hadirin. Serba salah jadinya. Ada orang bikin tato hadirin. Tatonya gambar Muhammad sini nih. Sini Allah. Kita mau omelin gambar Muhammad hadirin, Muhammad, Allah. Enggak didiemin tato, bingung jadinya. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil gitu. Baik, kita kembali. Jadi ada yang namanya kesulitan itu emang melekat hadirin, jangan jadi alasan gitu. Umpamanya banyaklah kita, kenapa nggak mau ke masjid? Jauh Pak Ustadz, capek jalannya. Lah emang ke masjid mah jalan gitu. Qiyamul lail ya ngantuk hadirin. Jangan jadi alasan, karena emang kesulitan itu melekat pada ibadah. Wa hunaka nau'un min masyaqqatin laisa min tabi'atit taklif nih. Di sana ada kesulitan yang tidak melekat. Wa yumkinu an tanfaka anhul wajibat fi katsirin min ahwaliha. Di mana kesulitan itu bisa dilepaskan, ya kan, dalam beragam keadaan. Bal huwa minal umuri thari'ah wal 'arid, bahkan
kesulitan itu menjadi satu yang memang harus dihilangkan. Wazaidah anil qadril ladzi taqtadihi takalif fi dzurufil adiyah. Wa hadzal naw'u minal masyaqqah ala martabataini. Jadi ada kesulitan yang memang tidak melekat hadirin. Maka kesulitan seperti inilah yang boleh jadi alasan untuk meninggalkan sebuah perintah agama gitu. Dan ada dua martabat, ada dua level. Yang pertama, al martabah al ula, tawakku al mukallaf fi usrin wa dhiqin khafifaini kas safari al qasiri wal maradil khafif wa fawatul manafi al madiyah. Famithlu hadha al-masyaqqah la athara laha aidan fil iltizamil wajibat wala yaltafitu ilaiha wala ta'tabir lianna ma yajnihil mukallaf min masalihi ukhrawiyah wa dunyawiyah bi adaihi al-wajibat yafuqu ana tilkal masyaqqah wa yuqaddimu ala daf'iha. Apa tadi kita contoh ini sambil baca sambil jalan. Jadi ada masyakoh yang ringan hadirin dan dia tidak nempel pada kewajiban. Belakang kita contohnya. Yang kedua, masyakoh zaidah, kesulitan yang nambah. Tuhaddidut taqbal mukallafu bi khatar fi nafsihi aw malihi aw irdihi, yaitu masyakoh yang membahayakan dirinya, membahayakan hartanya, membahayakan kehormatannya, keselamatannya. Kaman qudira alal haji, contohnya orang yang bisa pergi haji. Wa alima anna fit tariqi quta'at turuqin, tapi dia tahu di tengah jalan ada perompak, ada perampok, atau mau pergi haji tapi di Saudi lagi perang sama Yaman hadirin. Dia takut naik pesawat kena bom hadirin. Berarti kan ada masalah nih? Di duit megang, ini ada, tapi takutnya kalau berangkat ntar Saudi sama Yaman lagi perang, ada nggak tuh? Ya kan? Atau sekarang lagi zaman corona. Ya hadirin, zaman corona saya punya duit Pak Ustadz sehat, kok nggak berangkat haji? Corona Pak Ustadz, ya kan? Sehingga akhirnya orang nggak berangkat haji. Itu corona masyakoh bukan? Masyakoh zaidah namanya. Wa alima anna fit tariq, dia tahu di jalanan ada bahaya. Au khafa min insanin yataraqqabu ghiyabuhu liyasrika malihi au ya'tadi ala ahli. Atau kalau dia pergi haji dia takut rumahnya dirampok, keluarganya terancam hadirin. Ustadz, di rumah saya itu laki-laki saya doangan. Kalau saya pergi haji, keluarga ditinggal, takutnya keluarga saya kenapa-kenapa Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Maka kalau saya pergi takut ada musibah. Maka bagi dia nggak pergi haji ada nggak alasan? Gitu hadirin, namanya masyaqqah zaidah gitu. Bapak kok nggak pergi haji Pak? Ya duit cukup Pak Ustadz, semua ada. Cuman kalau saya pergi takut rumah dirampok Pak Ustadz. Sebab ini di Jakarta lagi musim ini Pak Ustadz begal, ada nggak tuh? Lagi musim Ustadz dikejar-kejar orang gila, ada nggak hadirin? Ya kan? Lagi musim katakanlah macam-macam hadirin ya. Kalau saya pergi saya takut Pak Ustadz. Belum di tanah air lagi ada gejolak politik Pak Ustadz. Takutnya kalau saya pergi pulang saya nggak berangkat gitu hadirin. Berarti kan ada alasannya. Dia nggak berangkat karena ada alasan gitu. Wa nahwu dzalika, atau contohnya seperti itu. Mimma yu'tabaru harajan wa dhiqan fi urfi dzawil aqli wad din famithlu hadhil masyaqqah hiya al mu'tabaratu syar'an. Masyaqqah seperti inilah yang dianggap boleh oleh agama. Kalau saya begini ntar begitu Pak Ustadz, saya nggak berangkat dah gitu. Seperti sholat wajib harus berdiri hadirin. Boleh nggak sholat duduk? Kalau dia sakit hadirin, sakit jadi alasan. Kok bapak sholat wajib duduk? Saya sakit Pak Ustadz, ini paha saya bisul Pak Ustadz. Kalau duduk di bawah kegejet Pak Ustadz. Kalau di kursi enggak, berarti dia boleh nggak duduk? Boleh hadirin. Padahal sholat wajib harusnya berdiri. Kok dia duduk? Ada masyakoh. Kenapa? Kakinya bisulan hadirin. Gitu, ya kan? Jadi alasan seperti inilah yang membuat jadi boleh gitu. Tapi kalau alasan-alasan yang melekat pada ibadah nggak bisa jadi alasan. Wahiyallati tu'athiru fit takalif wa tujibul isqatu ahyanan aw takhfif. Kadang-kadang kewajibannya gugur, kadang-kadang diringankan.
Yang gugur contohnya nggak puasa karena lagi sakit bulan Ramadan. Sakit yang kalau dia puasa jadi masalah. Atau keringanannya perintahnya tetap ada, cuma diringankan. Contohnya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, tapi karena musafir sholatnya gugur apa diringankan? Diringankan. Saya nggak sembahyang. Oh nggak sembahyang, lagi musafir Pak Ustaz. Musafir sembahyang Pak, kan keringanan Pak Ustaz. Masyakoh, iya tapi bukan nggak sembahyang. Sembahyang tapi diringankan. Zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2. Zuhur di waktu zuhur, asar digabungin, asar ke zuhur, zuhur ke asar. Jadi gara-gara masyakoh mendapat keringanan. Atau ntar gara-gara masyakoh kewajiban jadi gugur gitu hadirin. Aslinya wajib puasa, ibu lagi hamil, cuman dia lagi nyusuin, lagi hamil, lagi nyusuin, melahirkan, nggak usah puasa gitu hadirin. Jadi karena ada alasan gitu. Jadi kalau alasannya melekat nggak dapet. Jadi kalau tadi puasa tuh gugur puasanya, bukan gugur, dikodok di hari yang lain. Kalau kodok di hari yang lain takhfif atau iskot tuh. Takhfif ya, dia wajib puasa cuman di hari yang lain. Kalau iskot contohnya nggak wajib pergi haji karena lumpuh hadirin. Ustaz saya udah nggak bisa berangkat Ustaz. Kadang-kadang pergi jauh udah nggak bisa dah kata dokter. Nah berarti dia udah iskot dah, kewajibannya gugur hadirin. Jadi kadang-kadang kewajiban itu gugur kalau ada masyakoh. Jadi masyakoh itu bisa menggugurkan kewajiban atau meringankan sebuah kewajiban gitu hadirin. Jadi yang namanya diskon dari Allah bisa jadi diskonnya emang nggak usah ngerjain, atau diskonnya berupa keringanan gitu hadirin. Kayak orang kontrak, Pak Haji saya nggak punya duit, udah gue kasih keringanan dah, nggak usah bayar penuh, separuh aja. Itu namanya keringanan hadirin. Pak Haji saya nggak punya duit, orang tua di kampung kena musibah, udah nggak usah, tahun ini, bulan ini nggak usah bayar, saya gratisin gitu hadirin. Jadi yang namanya keringanan dua, bisa jadi kewajibannya gugur, yang kedua tetap wajib tapi ngapain? Dikurangin gitu. Li'annaha mimma la yuhtamalu adatan wa adamul iltifat ilaiha qad yafutu 'alal mukallafin al-katsir minal masalih allati jaa syar'ullahi azza. Jadi kira-kira kesimpulannya, tidak setiap susah itu jadi alasan untuk tidak berbuat kebaikan gitu. Jangan dikit-dikit masyakoh Pak Ustaz, dikit-dikit susah Pak Ustaz, dikit-dikit darurat Pak Ustaz. Darurat mulu hadirin, ya enggak? Yang namanya darurat sih boleh, cuman darurat mulu gimana ya? Ya enggak? Apa sih yang contoh orang sering, ada nggak? Apa contohnya orang sering gampangin ibadah dengan alasan yang dibuat-buat? Apa tuh? Tadi tuh mungkin kayak puasa ya. Kenapa nggak puasa? Lemes saya. Mana kotor? Kenapa nggak sembahyang? Mana kotor? Adalah pokoknya alasan-alasan yang cari-cari hadirin gitu. Jangan alasan dikit ntar nggak ngerjain. Nggak sembahyang Jumat bang, lagi repot Pak Ustadz, banyak orderan. Baru mau sembahyang udah ada panggilan Pak Ustadz. Ya enggak? Ini teman-teman yang kerja online hadirin, driver online, jangan jadi alasan hadirin. Kok nggak sembahyang Pak? Maghrib lagi ada tarikan Pak Ustadz. Tiap malam tarikan hadirin. Sehingga maghrib nggak sembahyang. Ada nggak kadang-kadang gitu? Dengan alasan nyari musola susah, nyari masjid gampang, cuma dia kayak nyari hadirin. Gitu. Jadi alasannya gitu. Itu alasan yang dibuat-buat. Tuhan juga tahu tot kita lagi repot gitu kadang-kadang. Ada nggak pengantin nggak sembahyang? Ada nggak bu pengantin nggak sembahyang? Apa alasannya? Lagi repot Pak Ustadz. Itu dia ngarang-ngarang hadirin, gampangin. Kan biasa di kita gini, di Indonesia aneh sih hadirin. Itu acara kawinan nanggung jam 11 sampai jam 1. Ada nggak hadirin? Maunya abis johor aja sekalian hadirin. Kalau mau jam 10 sampai jam 12. 12 habis ya? Kan 2 jam biasanya pesta ya. Atau jam 12 sampai jam 2 sampai asar dah hadirin. Ntar mulai lagi asar maghrib kita nanggung hadirin. Kita mulainya jam 5 sampai jam 7. Ada nggak tuh? Sembahyang maghrib gimana hadirin? Ada pengantin nggak sembahyang? Ada nggak tuh? Nggak sembahyang neng, lagi repot Pak Ustadz. Lagi juga Allah tahu lah tat kita lagi repot.
Dia membangun rumah tangganya, dia awali dengan gak sembahyang hadirin. Pengennya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, tapi di hari pertama jadi pengantin meninggalkan sholat hadirin. Gimana coba? Sementara cita-citanya tinggi, pengen sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan tapi hari pertama akad kagak sembahyang hadirin. Soleh dari Hongkong hadirin, ya nggak tuh? Soleh dari mana gitu? Kenapa nggak sembahyang? Alasannya repot Pak Ustadz, ini kan bedak Pak Ustadz, mahal Pak Ustadz. Ya enggak? Makanya kalau bikin pesta jangan nanggung hadirin. Di kita selalu nanggung, ya enggak? Jam 11 sampai jam 1, jam 5 sampai jam 7 hadirin. Emang nggak bisa pesta mulai jam 6 maghrib sampai jam 8 hadirin? Ya enggak? Atau dari zuhur sampai asar, enak gak tuh? Asar sampai maghrib, kita nanggung hadirin. Kenapa ya dari jam 11 sampai jam 1 hadirin ya? Ya kan mendingan sekalian aja dah gitu. Kalau mau akad jam 9, jam 10 pesta, jam 12 bubar hadirin. Kan enak, ya enggak tuh? Itulah manakala agenda hidup kita tidak menyesuaikan dengan agenda Allah hadirin. Harusnya agenda kita menyesuaikan dengan Allah. Ada beberapa teman-teman di Eropa tuh yang lagi pada belajar, Ustadz saya di kelas itu kadang nanggung Pak Ustadz, apalagi sholat Jumat nggak sembahyang Pak Ustadz, sebab ada kelas kadang gitu, ya kan. Maka tuh kita tuh kalau bikin acara hadirin, kecuali orang Barat dah ya, emang dia nggak kepikiran sembahyang hadirin. Yang benar orang tua zaman dulu, kapan Pak acaranya? Ba'da asar, kapan? Ba'da zohor, kapan? Ba'da maghrib, kapan? Ba'da isya, kapan? Ba'da subuh, gitu hadirin. Jadi sholat jadi ukuran. Sholat zuhur baru mulain acara, sholat asar baru mulain. Ini kita kagak mulai jam 11 hadirin. Lagi rame-ramenya orang kondangan ajan johor hadirin, ya enggak? Sampai jam 1. Jam 1 pengantin foto-foto sampai asar hadirin, ya enggak? Foto sempet hadirin, sembahyang agak sempet. Begitulah kadang-kadang ya. Bu, ada nggak pengantin nggak sembahyang? Kadang-kadang pengantin sembahyang, emaknya nggak sembahyang hadirin. Emaknya repot ngumpulin amplop hadirin. Ingat, amplop kondangan, tamu banyak, nasi kagak cukup lagi. Ya nggak, piring kurang hadirin gitu tuh, emaknya bingung nggak sembahyang dah. Jadi jangan gara-gara merasa dirinya susah meninggalkan perintah agama. Nah ini tadi nih yang kita bahas barusan, bahwa yang namanya masyakoh ada tingkatannya. Jangan sembarangan aja meninggalkan perintah dengan alasan masyakoh, kesulitan gitu. Baik, sekarang berikutnya halaman 60. Sebelum saya sambung, ada yang mau nanya hadirin? Apakah ada yang mau bertanya? Persilakan, namanya Bu. Ada yang mau nanya Pak? Curhat dong mah. Sambung ya. Sekarang al-maisur la yaskutu bil maksur. Artinya yang mudah tidak bisa gugur dengan yang susah. Apa maksudnya? Kita baca. Hadhil qaidah fiqhiyah aydan, ini salah satu kaidah ilmu fikih. Istambatohal fuqaha'u min hadzal hadis. Dari hadis tadi tuh kata Nabi, ma amartu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ada kaidah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah fil Ashbah wan Nazair. Ada Imam Suyuti punya kitab, nama kitabnya Ashbah wan Nazair. Qala Ibnu Subki wa hiya min ashhuril qawaidil mustambatah min qawlihi idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kau perintahkan sesuatu, lakukan semampu kamu. Gitu. Maknanya annal mukallaf qad yakunu fi halatin. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi ya ta'adzaru alaihi fiha fi'lul ma'mur bihi. Berada dalam kondisi sulit melaksanakan sebuah perintah. Kulluhu au yashukku alaihi, atau kita merasa berat. Bainama yatayassaru lahu fi'lu ba'dahu wa yuqadir. Sementara kalau dia tidak bisa mengerjakan semuanya, sebagiannya bisa.
Fayajibu fi hadhil halah fi'lul juz'il mutayassir. Kalau memang terasa berat, nggak bisa ngerjain semua, separohnya nggak apa-apa gitu. Bahwa sesuatu yang masih gampang itu jangan ditinggalkan karena merasa sulit. Yang ditinggalkan emang yang benar-benar sulit, yang masih bisa kerjain hadirin. Contoh begini. Ada kotak minuman. Pak, ini ada Pak, ada minuman 20 dus, pindahin Pak. Pak Ustadz, saya nggak kuat Pak Ustadz kalau 20 dus. Kuatnya berapa? 10, udah yang 10 angkut gitu. Jangan gara-gara alasan nggak kuat semuanya ditinggalin gitu hadirin. Namanya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih gampang tidak bisa gugur dengan yang susah gitu. Yang gugur itu yang susah-susah, yang gampang-gampang nggak gugur gitu. Contohnya nih, atau gini, ada kaidah para ulama, yang tidak bisa dikerjain semuanya jangan ditinggalin semuanya. Pak Ustadz, saya mau terawih 23 rakaat Pak Ustadz. Nggak sempat Pak Ustadz, sebab saya ada kerja malam Pak Ustadz. Di Masjidil Abidin terawih mulai Isya sampai jam 10 Pak Ustadz. Umpamanya namanya Abidin, hari ini ibadah ya gak. Sementara saya jam 9 harus kerja Pak Ustadz. Gini aja Bang, abang terawihnya jam 8 sampai jam 9. Jam 9 pulang duluan, boleh nggak Dirin? Nggak mesti 20 Pak Ustadz. Nggak mesti, sedapatnya aja dah. Kalau saya Pak Ustadz, sekali enggak semuanya. Ya lu dari mana ngajinya? Kalau enggak sekalian Pak Ustadz. Saya tuh begitu prinsip Pak Ustadz. Ya enggak, lu ngaji di mana? Ya enggak, yang benar kalau nggak bisa semuanya, sebagian aja nggak apa-apa. Enggak, kalau saya orangnya nggak Pak Ustadz. Kalau enggak sekali Pak Ustadz. Kalau iya, kalau enggak. Saya nggak bisa setengah-setengah Pak Ustadz. Ya ini orang ngaco hadirin. Yang bikin kaidah sendiri gitu. Gua kalau orangnya kalau enggak sekalian. Kalau iya gitu semuanya. Gua nggak bisa separuh-separuh. Ya enggak. Gua tuh orangnya total. Oh, bensin total hadirin ya enggak. Gue tuh orangnya kalau kerjain semuanya. Kalau enggak semua. Daripada gue terawih cuma separuh, gue mending gak usah terawih sekalian. Gitu ngaco hadirin ya enggak. Padahal boleh nggak terawih setengah hadirin? Dapat sekian pulang duluan, boleh nggak tuh? Kenapa Bang nggak terawih? Terawih jam 8 Pak Ustadz. Saya jam 9 pergi kan bisa sebagian. Nggak enak Pak Ustadz. Saya tuh orangnya ya gitu Pak Ustadz. Saya kalau terawih setengah kayak iman berkurang Pak Ustadz. Saya mendingan nggak sembahyang kalian. Ngaco hadirin, iya gak? Gitu. Jadi jangan gara-gara merasa susah semuanya tinggalin, kerjain yang bisa. Bisanya berapa? Sekian. Ya udah nih, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadi orang yang alim, yang ngajar segala macam. Kalau nggak bisa ngajar, au muta'alliman, orang yang belajar. Muta'allim bawa pensil, bawa buku, nyatet, nulis. Kalau nggak ngerti, nanya. Itu namanya muta'allim hadirin. Kalau nggak bisa juga, au mustami'an, jadi pendengar. Mustami hadirin, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku hadirin, nggak nanya, nggak nulis. Dia dengerin hadirin. Gini nih, paham Pak? Dia punya mustami gitu hadirin. Pertama orang yang alim, kalau nggak bisa muta'alim belajar, kalau nggak bisa juga mustami dengerin. Saya nggak sempat Pak Ustadz, minimal muhibban, pencinta ilmu. Dia ngajar kagak, ngaji kagak, dengerin kagak. Cuma dia demen hadirin. Orang ngaji dibeliin makanan, orang ngaji hadirin disupport gitu hadirin. Ngaji, lu ngaji? Enggak, gua nggak sempat, gue sih ngajak aja gua hadirin. Dia pencinta ilmu hadirin. Dia kalau ngeliat ada anak-anak remaja ngaji, ini anak remaja pada ngaji, ini aja beliin makanan gitu, dan dia kagak datang hadirin, cuman mendukung. Ada nggak tuh? Pertama ngajar, kalau nggak bisa ngajar belajar, kalau nggak bisa juga dengerin doang dah, nggak bisa juga minimal mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Nggak ngajar, nggak belajar, nggak mau dengerin, nggak dukung, nggak ngapa-ngapain hadirin. Gitu. Saya nggak bisa ngajar Pak Ustadz, ngaji Bang. Saya kalau nggak bisa Pak Ustadz. Sekalian. Wah elah begitu tuh. Saya tuh orangnya totalitas Pak Ustadz ya, kalau mau kerjain semuanya, kalau nggak bisa semuanya mendingan nggak usah sekalian. Ngaco hadirin ya. Ini kaidah al-maisur la yaskutu bil maksur. Sesuatu yang masih gampang
tidak gugur dengan yang susah gitu. Yang gugur yang susah, yang gampang kerjain aja gitu. Kayak begini nih, kadang-kadang nggak bisa, ada kan one day one juice, ada nggak tuh? Ngaji satu hari, saya nggak kuat Pak Ustadz, setengah juz Pak, nggak kuat Pak Ustadz, seperapat Pak, berat Pak Ustadz, selembar Pak, nggak sanggup Pak Ustadz, separoh, seayat Pak, seayat dah, lu napas napas. Paling nggak Bapak beli Quran dulu beli gitu sudah. Alasan hadirin, minimal buka Quran, tutup lagi dah gitu kalau ya, gitu. nengokin paling enggak gitu hadirin. Jadi jangan sampai satu juz kagak kuat, setengah nggak bisa, seperapat nggak mampu hadirin. Seayat bisa nggak? Saya masih mikir-mikir Pak Ustadz. Lu kelamaan mikir, lu kalau nggak mikir udah kebaca tuh ayat tuh. Ini gitu hadirin. Jadi jangan alasan nggak kuat, akhirnya semuanya tinggalin hadirin, kerjakan semampunya gitu. Tadi makna anal mukallaf qad yakunu fi halatin yata'adzaru alaihi fiha fi'lul ma'mur bihi kullahu yashqu alaihi bainama yatayassaru lahu fi'lu ba'dahu, tapi dia bisa sebagiannya. Fayajibu fi hadal keadaan ini fi'lul juz'il mutayassir, kerjain bagian yang gampang gitu. Wala yakunu ta'adzuru ba'dal wajibat au usruhu sababan, jangan sampai gara-gara itu meninggalkan sama sekali gitu. Saya nggak terawih Pak Ustadz, semuanya saya nggak terawih dah. Kalau saya daripada separuh daripada Pak Ustadz malam pertama terawih, kedua enggak, besok terawih, bolong-bolong malu Pak Ustadz, mendingan saya nggak terawih kalian Pak Ustadz, malu dah gitu nih. Ngaco ya. Ada nggak orang punya pikiran begitu hadirin? Ada juga kadang-kadang. Gue tuh orang nggak bisa kalau bolong-bolong. Gue kalau terawih, kalau enggak, gue mendingan enggak udah sekalian. Ngaco hadirin. Padahal kerjain yang semampunya. Katakanlah ada ayo bapak-bapak ini Masjid Jamil Abidin akan ada santunan anak yatim. Satu anak yatim santunannya 200.000, terbeliin sembako segala macam. Pak Ustadz jar kasih, saya nggak punya kalau 200, kalau 190 punya. Ya udah Bang segitu dah. Saya kurang ceban, nggak apa-apa Pak. Gitu hadirin. Kalau nggak bisa semuanya jangan ditinggalin, kerjain hadirin sebagian nggak apa-apa gitu. Kayak nggak bisa pergi haji, minimal umroh dah. Nggak bisa umroh Pak Ustadz, minimal habis subuh zikir sampai syuruk hadirin. Tutup 2 rakaat, kata Nabi pahalanya bagaikan haji dan umroh gitu hadirin. Ini udah haji kagak, umroh kagak, zikir juga kagak habis subuh hadirin gitu. Jadi nggak ada yang dikerjain gitu maksudnya. Jadi kerjakan semampunya. Istilahnya nggak bisa 20, 10 nggak apa-apa. Nggak bisa 10 boleh nggak 5? Nggak apa-apa hadirin. Berapa aja dah terserah gitu hadirin. Maka dalam banyak hadis Nabi, sering Nabi menggunakan kalimat walau balighu anni walau ayatan, silu arhamakum walau bisalam, sambung silaturahim walaupun cuman ngucapin salam gitu. Bikin walimah kalau nikah, aulim walau bisyatin. Kalau nggak bisa bikin pesta yang gede-gedean, boleh nggak pesta yang kecil-kecilan? Boleh hadirin. Bersedekah kata Nabi, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Sedekahlah walaupun cuma setengah. Nggak bisa atuh setengah, nggak begitu hadirin. Jadi kalau kita rasa berat, yang enteng nggak gugur, yang gugur cuman yang berat-berat doang gitu. Jangan sampai nggak sama sekali hadirin gitu. Kata Nabi tuh SAW, siapa orang yang entar malam yakin tidak bisa bangun qiyamul lail, maka minimal sebelum tidur ngapain? Witir hadirin, witir. Kau witir Bang? Kata istrinya, gue takut entar malam kagak bangun. Saya bangunin Bang. Apaan? Maksudnya bangun tidur. Orang perempuan tuh tangannya subur hadirin. Apa yang dipegang langsung bangun, langsung numbuh hadirin. Orang perempuan tuh tangannya subur ya. Kita ngomongin apaan sih nih?
Apa yang dipegang hidup hadirin? Tuh perempuan tuh tangannya. Kan ada tuh orang laki tangannya adem, nanam bawang numbuh, nanam cabe numbuh, ada nggak tuh? Biji durian dilemparin numbuh hadirin, tangannya adem. Kalau ibu-ibu tangannya subur, apanya dipegang hidup. Kita ngomongin apaan sih nih? Ajan dah, udah mulai ngaco hadirin, bel dah, iya gak? Iya enggak? Pokoknya tuh ngaji udah mulai ngaco, bel aja dah. Gitu ya. Nah, jadi ntar kita sambung nih kaidah yang nomor 5 nih ya, bahwa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang masih gampang tidak gugur dengan yang sulit. Apa contohnya? Kita akan bahas 2 minggu yang akan datang insyaallah. Silakan doa. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وهماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الهب وآله وصحبه عدا بطش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.